Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita kali ini sampai pada judul macam-macam otot manusia. Kalian perhatikan pada gambar. Macam-macam otot manusia ada 3. Yang pertama yaitu otot polos. Yang kedua otot lurik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah otot jantung. Kalian perhatikan kalau otot polos pada gambar ini. Otot polos pada manusia biasanya terdapat pada bagian organ dalam manusia, contohnya usus, lambung, dan lain-lain. Kemudian yang otot lurik, ini contohnya terdapat pada bagian tubuh manusia, misalnya seperti pada lengan atas atau lengan bawah, ini ada pada gambarnya ini, itu termasuk otot lurik. Kemudian yang otot jantung, karena namanya sudah menggunakan nama otot jantung, berarti otot ini khusus terdapat pada bagian jantung manusia. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf-saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelindong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelindong, terletak pada organ dalam. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itu tadi yang ciri-ciri dari otot polos ya. Kemudian berikutnya, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik ya: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang berikutnya mempunyai pigmen mioglobin. Kemudian yang terakhir adalah inti sel yang berada di tepi. Demikian ciri-ciri dari otot lurik. Otot berikutnya yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap dan terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung yaitu, diperhatikan ya, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Kemudian otot jantung terletak pada jantung, kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, kemudian yang terakhir adalah menjaga suhu tubuh. Macam-macam gerak otot. 1. Meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup.
4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku dan lutut. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Meringankan nyeri otot. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh, dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang kedua adalah fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Berikutnya adalah osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kemudian yang terakhir adalah kyphosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Demikian materi untuk hari ini ya. Kalian belajar lagi, dibuka bukunya. Kemudian soal-soal yang ada di buku bisa kalian pakai untuk latihan mengerjakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.